Gunung Klabat bukan hanya berpredikat gunung tertinggi di Sulawesi Utara, tapi di balik kemegahannya, gunung ini ternyata menyimpan banyak cerita misteri yang sulit Kali dipahami menjajal trek para pendakian pendaki. Gunung Klabat. Baru kali ini saya bisa melihat dari dekat salah satu spot yang paling sering jadi buah bibir di kalangan pendaki. Berkesempatan mendaki pagi, saya tiba di pos pemberhentian kedua usai, menjajal medan pendakian cukup panjang, sekitar 2 jam perjalanan dari pos 1. Disinilah tempatnya. Beristirahat sejenak untuk makan dan memulihkan energi yang sedikit terkuras. Saya dan 2 teman pendaki lain melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 3 yang berjarak sekitar 45 menit. Sebelumnya, kami harus melintasi spot yang menyimpan misteri tersebut. Ternyata tempat yang selama ini jadi buah bibir itu adalah sebuah batu dengan ukuran besar, dengan bagian atas agak datar. Terdapat sejumlah tulisan dari cat putih di bagian depan batu besar tersebut. Pandangan saya terhenti pada sebatang kayu yang sudah usang tertancap tepat di depan batu besar tersebut. Di bagian atas kayu itu terdapat sebuah topi koboi yang sudah ditumbuhi lumut. Topi siapa ini? Hanya sedikit petunjuk yang kutemukan, yaitu sebuah tulisan yang berada di bagian belakang topi, tergores di sisi depan batu besar. Tuama, oi ing sepengetahuanku adalah sebutan atau panggilan untuk pria yang dihormati dari kalangan adat Minahasa. Yang pasti ini topi sudah berada di tempat ini untuk waktu yang sangat lama, hingga sudah ditumbuhi lumut. Mata dan kameraku terus liar menelusuri setiap lekuk dari spot batu besar ini. Ada semacam sisa bakaran di depan topi berlumut, berupa arang dan sedikit berbau kemenyan. Ada juga semacam dedaunan berisi ceceran bekas sisa makanan. Batu ini adalah tempat orang berdoa sambil bawa sesajen. Dalam hatiku berdoa untuk siapa di tempat sesunyi ini. Ini kan jauh, kok bisa orang mau mendaki sampai ke sini hanya untuk berdoa? Tanyaku penasaran. Kata temanku, aktivitas mistis seperti ini sudah biasa dan sudah bertahun-tahun dilakoni banyak orang di tempat ini. Biasanya mereka bawa rokok, makanan. Kalau pas mendaki dan kami temukan, kami ambil. Mumpung tambah bekal untuk pendakian, kami pun melanjutkan perjalanan, tapi hatiku masih penuh dengan tanda tanya. Jadi ini semacam tempat penyembahan berhala begitu. Dalam hati berdiskusi dengan diri sendiri. Gara-gara menemukan tempat ini, saya jadi teringat sejumlah cerita mistis yang pernah diungkapkan beberapa teman tentang angkernya pos 2 Gunung Klabat. Sebagai orang yang tak peduli dengan hal-hal mistis seperti ini, saya harus mencoba untuk tidak menghiraukan. Namun cerita-cerita itu terus berputar dalam otak selagi kaki terus melangkah menjajal trek pendakian menuju 4 pos terakhir sebelum tiba di puncak Gunung Klabat. Sebelum pendakian pertamaku Maret 2016 silam, seorang teman sempat bercerita tentang pengalamannya terpaksa mendaki sendirian saat malam hari. Saya sempat jengkel, karena itu pengalaman pertamaku mendaki dan sudah dicekoki cerita yang tak mengenakan. Waktu itu ada kegiatan bersama Mapala di puncak Klabat. Ia pun harus mendaki sendirian karena teman-temannya sudah tiba duluan. Saat beristirahat di pos 2 lah, ia mengalami apa yang sulit dimengerti logika. Duduk sambil makan, ia lakukan tepat di dekat batu besar tersebut. Headlamp mendadak mati. Saya coba menyalakan obor minyak cadangan yang kubawa. Beberapa detik dinyalakan, upinya mendadak mati seperti terhisap. Ku coba ambil lilin, nyalakan pemantik api pun sama. Hanya beberapa detik dan mendadak mati, ungkapnya. Dalam kondisi gelap gulita dan kabut yang mulai turun, sang teman yang terbilang pemberani itu bangkit, meraba-raba tas, mengemas sisa makanan, dan melanjutkan perjalanan berbekal intuisi. Bersyukur ini bukan kali pertama ia mendaki.
Sebagai seorang tour guide, ia sudah hafal jalur pendakian di pos ini. Alhasil, sambil setengah meraba-raba dalam kegelapan, ia melanjutkan pendakian. Percaya atau tidak, saat nyampe di pos 3 baru headlamp dan obor bisa menyala. Saya tertawa sekeras-kerasnya. Kisah headlamp mendadak mati ini akhirnya membuat saya ingat. Bukankah waktu pendakian pertama, lalu headlamp yang baru dibeli 2 buah, lengkap dengan baterai baru pun mati secara misterius saat istirahat makan di pos 2. Ingatan ini bikin sedikit begidik, tapi saya senyum aja. Karena fakta yang tak diharapkan ini jadi cerita tersendiri ketika kali kedua mendaki Klabat. Menemukan semacam benang merah yang menjawab pertanyaanku sendiri. Kok bisa headlamp baru tak bisa menyala? Anehnya, pulang rumah, 2 headlamp itu menyala terang sekali. Bahkan sering kupakai untuk membantu penerangan di kamar, untuk baca Alkitab. Cuman bisa tertawa saat mengingatnya. Kisah lain yang tak kalah seru adalah cerita teman sesama pendaki lain yang juga mengalami pengalaman tak terlupakan saat melintasi pos 2 Gunung Klabat. Kebetulan mendaki sendiri. Jadi sampai di pos 2 istirahat untuk makan malam, ungkapnya. Berbeda dengan kasus headlamp mati mendadak, temanku ini tak mengalami pengalaman yang sama. Headlampnya baik-baik saja. Yang bikin begidik adalah usai makan dan melanjutkan perjalanan. Baru saja keluar dari pos 2 melintas dekat batu besar. Di sisi trek pendakian, ia ketemu seseorang membawa sekitar 9 ekor binatang mirip anjing yang diikat tali dan talinya dililit jadi satu. Samar-samar dari arah depan, sosok dengan 9 ekor binatang itu jalan menurun hendak berpapasan dengannya. Tak mau sinar, headlampnya mengganggu pandangan. Ia membengkokkan headlamp ke arah bawah. Saat berpapasan itulah jantungnya berdegup tak karuan. Bulu roma berdiri saat melirik sejenak ke arah sosok tersebut. Gila, pas lihat wajahnya kok tak ada mata, hidung, dan mulut, pelat datar begitu. Ia berusaha melanjutkan perjalanan tanpa pernah lagi menoleh ke belakang. Saya pernah dengar kata warga kampung dekat Klabat. Katanya kalau ketemu pria sudah agak tua dan tak ada wajahnya ketika melintas jalur pendakian mesti waspada. Biasanya itu pertanda bakal hilang di gunung, tapi bersyukur saya tak mengalami itu. Saya pun masih bertanya-tanya, apakah ada hubungannya antara batu besar tempat sesajen, topi berlumut, dan sejumlah kisah aneh ini? Membingungkan. Kisah mistis di Gunung Klabat bukan hanya terjadi pos 2. Banyak juga kejadian pendaki hilang saat melintas di jalur pendakian pos lain. Ada yang tiba-tiba muncul di tempat lain yang ia tak kenal. Ada juga yang tiba-tiba hilang arah di puncak ketika kabut tebal turun. Dan masih banyak lagi cerita pendaki hilang di Gunung Klabat dan baru ditemukan beberapa hari kemudian. Bahkan dari cerita yang kudengar, ada yang tak ditemukan sampai sekarang. Cerita yang terakhir adalah pendaki yang hilang di puncak baru ditemukan dalam keadaan telanjang di desa di Membe Minut. Dari ceritanya, ia sempat lihat kawan-kawannya yang mencari dia, tapi mereka tak bisa melihatnya dan mendengar suaranya saat minta tolong. Seolah ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata mereka. Banyak sekali cerita mistis yang sulit dimengerti dialami pendaki Gunung Klabat. Apapun itu, saya sendiri tak terlalu ambil pusing dengan hal-hal yang menurut saya tak masuk akal. Prinsipnya, sebagai orang yang percaya kemahakuasaan Tuhan, hal yang paling penting dilakukan sebelum memulai pendakian adalah berdoa, menyerahkan seluruh perjalanan kepada perlindungannya, sambil tentu saja menjaga sikap selama mendaki, bersyukur 2 kali mendaki Klabat semuanya berjalan lancar. Di balik kisah-kisah mistis yang masih menjadi misteri, Gunung Klabat tetap menyedot perhatian banyak pendaki.
Bahkan saat ini gunung tertinggi di Sulut ini makin ramai dan menjadi destinasi wisata pendaki bukan hanya dari Sulut tapi hingga mancanegara. Jalurnya yang menantang dengan medan miring sejak awal pendakian hingga ke puncak, bahkan mencapai angka kemiringan lebih hingga 70 derajat di sejumlah spot, tak ayal membuat banyak pendaki menyerah. Tapi inilah yang membuat Kelabat bikin jatuh hati. Kapok pertama kali mendaki, setelah itu bakal ketagihan. Belum lagi dengan deretan flora dan fauna unik yang bisa ditemukan di sepanjang jalur pendakian. Menikmatinya sambil mandi kabut di pos 4 menuju 5. Pengalaman takkan terlupakan. Di pos 6 teman-teman bisa temukan hutan lumut yang unik itu, Danau Kelabat, deretan pepohonan stroberi hutan. Ke arah puncak kalau beruntung bisa merasakan sensasi melihat lautan awan, segitiga bayangan Kelabat saat sunrise. Bagi saya yang paling tak terlupakan adalah melihat dari dekat cantiknya bunga abadi Edelweiss di dekat tebing-tebing puncak Gunung Kelabat. Semua pesona ini mengalahkan ketakutan gara-gara cerita mistis di jalur pendakian Kelabat. Bagi saya, itu hanya sekadar cerita selingan yang cukup menghibur setiap mendaki Gunung Kelabat.